1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Timi Condro dan Ibu Jenny. Kami sedang berbincang tentang hidup yang berdampak. Kita belajar dari kehidupan Filemon ya, yang mau menerima Onesimus yang sudah merampok. Onesimus ini hambanya Filemon, dia sudah merampok Filemon dan pasti habis-habisan. Hamba pada zaman itu adalah ada budak ya, tidak diperhitungkan, sudah ditebus, dibaikin, ngelunjak. Tapi sama Rasul Paulus suruh terima. Nah itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya tidak mudah sih. Tapi tadi dibilang harus untuk bisa menjadi dampak kita harus punya kasih agape. Lah kok berat juga ya. Banyak orang akhirnya dengar gini Pak. Ya tadi Pak Timi sempat ambil contoh tentang suami yang berselingkuh, ya, suruh terima lagi. Kemudian kalau dia bikin lagi, terima lagi, bikin lagi, terima lagi. Mungkin kasih Tuhan, para istri mungkin yang mendengar, kok enak loh gitu. Gak tahu Bapak ini rasanya. Tapi itu ya yang diminta Tuhan kepada kita ya. Iya. Kok soro ya Pak jadi orang Kristen ya Pak ya? Kelihatannya ketika kita menjadi atau mengaku sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dan pada waktu awal kita bertobat ya, terus kita menjadi anak Tuhan, mengaku. Apakah Tuhan pernah menjanjikan satu jalan kita mulus tanpa halangan? Enggak. Justru ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka di situ awal dari segala tantangan dalam kehidupan kita. Nah, balik lagi tadi. Kita memang secara manusia kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita, apalagi mengampuni orang yang sudah sangat-sangat menyakitkan kita. Lalu ada orang yang berkata, Bapak enak ngomong seperti itu, kan teori, Bapak tidak pernah ngalami atau menjalani seperti saya. Sekarang mari, tadi saya balikin lagi analogi kita. Kalau Tuhan dengan kita ini, saya yakinlah dalam sehari, kalau kita ini mau melakukan satu introspeksi atau evaluasi diri, pagi sampai dengan malam, tidak usah 24 jam, 8 jam atau 10 jam dalam kehidupan kita, berapa banyak kesalahan yang kita sudah lakukan ya, melalui perkataan, melalui tindakan kita, pikiran bahkan kita. Yang paling utama ini melalui pikiran kita. Sekarang kalau kita mengevaluasi lalu kita katakan ke Tuhan, Tuhan minta ampun atas semua pikiran yang tidak baik, pikiran jahat, pikiran yang mungkin kita berzina melalui pikiran kita, mungkin kita berbuat jahat terhadap orang lain melalui pikiran kita. Kita minta ampun. Kita minta ampun. Lalu Tuhan berkata kepada kita bahwa loh kok minta ampun terus juga toh kamu. Lah kamu tidak bisa mengampuni orang, sama kan? Apakah saya juga harus mengampuni kamu mamanya? Itu kalau Tuhan kita yang dalam tanda kutip perhitungan seperti kita manusia kan jadinya. Itu Mbak Bayu jadinya. Saya cuma katakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan kita akan selalu diproses. Dan proses itu justru yang akan memurnikan iman kita. Ini kita berbicara nyinggung sedikit tentang iman sebenarnya. Poin berikutnya tentang iman kan. Nah, jadi tidak cukup hanya kasih agape, harus iman juga berperan di situ. Di mana iman itu sebenarnya kalau kita lihat di ayat 6 ya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Iman di sini itu dalam bahasa aslinya adalah agathos. Iman excellent atau iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu harus disertai, harus dilakukan dengan satu tindakan atau perbuatan. Jadi tidak hanya lip service. Betul. Nah, makanya katakan bahwa ini loh tadi yang dikatakan dengan praktek kasih mengampuni itu sesungguhnya praktek iman kita, Mbak Bayu. Kita bisa ngomong aku orang beriman, tapi kalau kita tidak mengasihi, nol besar ya. Betul. Jadi, nah itu yang merupakan satu jawaban lah dari semuanya. Jadi kasih agape
itu menunjukkan iman kita sesungguhnya. Iya. Oke. Pak, ada banyak orang bilang begini. Ke Bu Jenny banyak orang bilang begini, Bu. Ya saya tahu sih Tuhan itu mengasihi saya, terima saya. Tadi seperti yang dicontohkan Pak Timi, dosa kita ini banyak, nggak sampai 24 jam saja sudah banyak sekali dosa kita kepada Tuhan. Kadang orang berkelit begini, ya itu Tuhan, Bu, saya kan bukan Tuhan gitu. Bagaimana dengan hal ini? Ya memang itu alasan kita sih. Iya kan, kita mau enak gitu, kita mau nggak mau berproses, kita mau ya udahlah apa dah, saya seperti ini ya terima, saya seperti ini, kalau mau ya terima, kalau enggak ya sudah. Itu sebenarnya kata-kata yang kalau kita sudah diterima Tuhan sudah nggak pantas kita keluar omongan seperti itu. Harusnya karena, ya. Harusnya. Itu yang tahu diri, Bu. Iya, karena apa? Tuhan itu mengambil kita dari kita dalam keadaan yang sangat-sangat buruk lah istilahnya. Sampai dikatakan kan seperti kain kotor, bahkan bukan hanya kain kotor tapi kain yang menjijikkan sekali. Itu kain seperti kain pembalut begitu ya. Betul gitu, itu yang tadi saya nggak sanggup ngomong. Tadi gitu, jadi dibersihkan sedemikian rupa oleh Tuhan, diangkat sedemikian rupa. Masa kita masih mau ngomong lagi, Tuhan, kalau kamu mau ambil saya seperti ini ya sudah, saya terima aja saya apa adanya. Itu kan agak kurang sopan gitu ya. Seharusnya kita mau mengikuti apa yang Tuhan pimpin. Kita harus berubah. Ya. Firman Tuhan mengajar kita untuk berubah sesuai dengan pembaharuan budimu. Dari hari ke hari diubah Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita bilang ini juga sama tadi, sebagai Onesimus kita memposisikan diri kita. Tadi kan dari satu sisi orang yang harus mengampuni selalu terpojok, gitu ya. Disuruh terus mengampuni, sementara orang yang diampuni tidak mau berubah. Ini juga tidak boleh. Kan semua orang itu harus mengalami perubahan. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan yang di posisi seperti Onesimus sudah bersalah, mari juga kita berubah. Kita belajar berubah supaya apa? Hidup kita juga berdampak juga, gitu loh. Sampai tadi bilang berguna, Sabah. Ya toh. Jadi kita harus juga mau berubah, mengubah diri kita. Sudah ditebus Tuhan, jadi anak Tuhan, dan ini kan sudah sifat atau DNA-nya Tuhan harusnya itu ada di dalam hidup kita. Itu yang berbeda dari dunia ini. Jadi kalau ada orang berkelit begitu, ya pertanyaan besarnya lah, kalau kamu anak Tuhan terus nggak seperti bapaknya, terus kamu seperti siapa? Anaknya siapa? Jangan ngaku-ngaku gitu ya. Iya betul gitu. Oke, baik. Jadi kasih agape harus diimbangi atau harus disempurnakan dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu bentuknya dari kasih agape. Pak, kalau bicara iman, Pak Timi, iman kasih itu kan sesuatu yang sering kita dengar sebagai orang percaya ya. Dan hari-hari ya itu kan sebuah proses, sebuah perjalanan. Banyak orang bilang bahwa kita semua tidak bisa bilang bahwa iman saya kuat, saya kasih dan lain sebagainya. Ada banyak orang tidak kuat, Pak, menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidup, khususnya seperti hari-hari ini ya. Mungkin ada banyak kekasih Tuhan yang mendengarkan ada di situasi yang sulit ya. Mungkin dari sisi finansial mengalami kesulitan, dari sisi hubungan mungkin dengan keluarga ada perpecahan. Hari-hari ini banyak perpecahan pernikahan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di berita itu, Pak, di daerah kalau tidak salah di Jawa Barat atau di mana begitu, untuk daftar perceraian tuh antri, Pak. Itu kan berarti banyak orang yang sudah tidak kuat lagi. Saya tahu mungkin banyak kekasih Tuhan bilang, saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus itu kasih agape kepada saya, tapi saya nggak kuat, saya nggak bisa. Bagaimana dengan kekasih Tuhan mungkin yang ada di titik ini, merasa tidak mampu mempertahankan imannya untuk ikut seperti Yesus? Apa yang harus dilakukan? Ya, praktek itu memang tidak mudah seperti teorinya. Ya. Nah sekarang kalau situasi kondisi seperti sekarang, mengapa toh? Saya mencoba menganalisa. Kenapa kok selama pandemi ini kok banyak tingkat perceraian? Satu, di dalam keluarga, kalau mereka punya masih anak kecil dan lain sebagainya, terus mereka ini kan boleh dikatakan harus ngajarin anak di rumah. Betul. Karena
Itu sekolahnya tingkat stresnya online. juga tinggi Itu loh, sudah ya, tensinya jadi tinggi kan. Iya. Lalu juga Oh, iya. mungkin ada Baru-baru ini saya dengar Iya, ada yang ibu dibunuh, yang iya, membunuh 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 anaknya. Iya. Lalu ada suami yang mungkin ketika harus work from home, akibatnya kan Masih gajinya mending nggak kalau diterima work from full. home, Mbak. Kalau yang di PHK itu juga Nah. banyak juga kan. Ya. Nah. Jadi mengalami hal-hal yang berat kan Ya. jadinya. Nah, sekarang ini kita mau terpaku atau tidak dalam masalah itu sendiri. Ini yang paling penting. Makanya tadi saya katakan bahwa kita selama ini seperti dinabobokan dengan zona nyaman. Betul. Sekarang dengan adanya pandemi ini kita dihadapkan dengan zona tidak nyaman. Maukah kita ini keluar dari zona nyaman kita yang lalu untuk beradaptasi dengan zona yang tidak nyaman sekarang ini? Orang yang di PHK, orang yang mengalami hal yang sulit, mengalami krisis keuangan, karena mereka melihat masalah itu secara terus-menerus, tanpa mereka memikirkan untuk mencari jalan keluar. salah fokus nih. Salah Ya, fokus. salah Oke. fokus. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan tidak menolong kita? Apakah Tuhan tidak memberikan jalan ke kita? Kalau setiap pikiran kita itu hanya dipenuhi dengan fokus terhadap masalah, maka kita tidak akan pernah memikirkan akan satu jalan yang sudah mungkin dibukakan Tuhan. Ini apa yang saya Tertutup. pendapat saya ya, pendapat saya. Lalu saya juga melihat begini. Di dalam kenyataan kita akan melihatnya sisi negatif lebih banyak nih akibat pandemi ini. Tetapi kita harus melihat juga dari sisi positif dampak dari pandemi ini. Iya. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dulunya tidak pernah membayangkan dia harus bekerja di rumah. Lalu ketika dia harus bekerja di rumah, justru muncul yang namanya hikmat, talenta yang dari Tuhan itu mulai muncul. Ya, muncul. Ide-ide baru. Ide-ide baru. Ya. Banyak ibu rumah tangga yang jadi istilahnya pembuat roti yang luar biasa. Betul. Pemasak yang luar biasa. Padahal sebelumnya enggak ya. Ya, terus menjadi business woman yang luar biasa di sini. Banyak bapak-bapak yang dulunya berpikir sebagai karyawan, lalu dalam pemikirannya seumur hidup menjadi karyawan. Tapi ketika dia harus mengalami PHK, ternyata dia bisa membuka bisnisnya walaupun jualannya sekedar makanan dan lain sebagainya. Justru pendapatannya jauh lebih banyak daripada ketika dia menjadi karyawan. Nah, sisi-sisi ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, Mbak Wahyu. Satu sisi, jangan terpaku pada masalah terus. Akibatnya kalau kita terpaku pada masalah terus, nimbulkan yang namanya gesekan-gesekan. Nah, itu tidak salah kalau tadi yang katakan Tingkat bahwa saya tidak perceraian. tahan. Nah, itu dia. Kadangkala permasalahan yang begitu besar membuat kita ini terfokus pada pikiran kita, sehingga kita melupakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan jalan-jalan atau way out atau jawaban-jawaban terhadap segala seru doa kita loh. Jadi, itu mungkin yang saya bisa jawab tadi. Oke. Jadi sebenarnya ketika situasi yang berat menekan terjadi, way out-nya tetap doa. Ya. Itu salah satunya ya. Oke. Lalu yang kedua, yang tadi tiba-tiba saya diingatkan bahwa justru ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita butuhkan? Kesatuan di dalam keluarga. Oke. Itu sangat penting. Ketika kita sedang menghadapi masalah, justru kesatuan ini seringkali dilupakan kan? Satu sama lainnya saling menyerang, saling menyalahkan. Sehingga apa? Tidak ada kesatuan. Pada waktu tidak ada kesatuan, ingat firman Tuhan berkata apa? Ketika tidak ada kesatuan, pertengkaran sering terjadi. Berkat Tuhan juga tidak turun. ada. Nah, itu yang Oke, hati-hati ya. Mungkin dulu ketemunya sore sudah cantik, sudah mandi, sudah semua beres gitu. Sekarang di rumah terus jadi ketahuan jeleknya, jadi ketahuan lebih ketahuan lagi. Waktu ngomel-ngomelnya gitu, tambah pusing. Gimana Bu? Bapak di rumah jadi lebih cerewet nggak Bu?
cerewet dalam artian gini, suruh kita pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, Oke. gitu lebih konsen sekarang. Sekarang ada polisinya di rumah Ada saja. polisinya, semua diatur untuk mengikuti protokol kesehatan. Dulu kalau beliau kerja di kantor atau di luar kan nggak ada yang ngawasin kan Betul, ya di rumah. betul. Ini sih ingat aja ini ya, dalam kondisi pandemi seperti ini kita lihat negara kita ini cukup banyak Iya. terdampak dengan pandemi ya. Dampak kecil yang mungkin kelihatan kecil yang bisa kita lakukan adalah juga kita ambil bagian lah dalam mengikuti anjuran Protokol, pemerintah. Ya, protokol kesehatan saya yang masih dianjurkan. lihat di jalan-jalan, aduh orang itu enak banget gitu ya. Bukan kita ini tidak beriman, Ya, ya, ya toh, ya. tidak beriman karena tadi iman itu juga harus Ada tindakan. memunculkan pengetahuan, Ya, ya ya, toh, ya, pengetahuan akan apa yang baik ya, pengetahuan akan apa yang baik. Nah, ini iman yang yang benar. Mari kita juga belajar beriman dengan cara yang benar. Ya. Gitu. Tadi kita bisa mengikuti protokol kesehatan, kita memakai masker, ketemu orang ya. Untuk sekarang ya Nggak udahlah, usah salaman lah, nggak usah nggak usah cepet-cepet. salaman lah, ya nggak Tadi usah, kami juga nggak salaman kok ke situ. ya nggak usah terlalu banyak kongko juga di luar. Yang nggak penting-penting ya nggak usah lah. Betul. pergi. Kemarin saya ketemu dengan penjual roti di depan rumah saya yang biasa pakai sepeda motor, jualan. Gimana Pak? Dia bilang, aduh syukur masih bisa makan, minum, bisa di rumah. Dia bilang sudah ndak dia bilang nggak dugem kumpul-kumpul, ndak kumpul-kumpul. Kalau mau ngopi dia bilang tinggal seduh sendiri kopi di rumah. Saya bilang aduh puji Tuhan, bagus itu Pak, saya bilang gitu kan. Jadi ada hal yang kecil yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu bagus untuk kita lakukan di masa seperti sekarang. Iya, oke. Iman kita ditunjukkan juga di situ ya. Ya. Jadi bukan sekedar mana, nggak saya nggak melakukan. Itu bukan beriman malah. Iya, itu malah menunjukkan bahwa kita tidak berhikmat. Iya. Saya mau tambahkan satu hal begini. Iya, Pak. Ada dampak yang positif dalam masa pandemi ini sesungguhnya. Kita bisa melihat bagaimana keluarga itu jadi berkumpul, bukan? Iya. Yang selama ini walaupun jadi tahu baik buruknya Iya. atau mungkin nggak nyaman karena Iya. tadi diawasi tadi. Jadi Ada yang ngawasi di rumah. Karena berkumpul itu memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dengan baik tadinya. Itu kalau komunikasinya bagus, Pak. Seperti keluarganya Pak Timi. Ada banyak orang itu keluarganya nggak biasa berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika kumpul malah tarung, bertengkar. Tarung ya ini. Tapi yang lebih fatal lagi kan sekarang kelihatannya kumpul nih, tetapi Tapi masing-masing gadgetnya. pegang dengan gadget mereka Itu jadinya. dia. Nah, coba itu ya saya tetap menyarankan bahwa ini waktunya kita berkumpul dengan keluarga itu makin banyak gitu loh. Berkualitas. Berkualitas, ada persekutuannya juga jadinya itu. Ada ngobrolnya. Ada ngobrolnya. Jangan ngobrol dengan gadget Anda. Pasangan di samping diabaikan gitu ya. Yang paling mudah itu kalau ngobrol dengan santai itu ketika di meja makan. Betul. Sambil makan itu enak ngomong apa aja, Pak ya. Apalagi makanannya yang disukai sama seluruh keluarga gitu. Ya, ini hal-hal yang praktis kekasih Tuhan, tapi itu akan membuat Anda berdampak bagi banyak orang. Karena memang kita ini harus dibangun di dalam dulu wadah kecil kita dulu, keluarga, pribadi, kemudian keluarga, itu akan memunculkan dampak bagi banyak orang ya. Kalau dari yang kecil aja tidak berdampak, jangan berharaplah di besar kita juga berdampak, di kelompok besar gitu. Masalahnya ada banyak orang itu di luar kelihatan bagus, di rumah malaikat di luar, di rumah kayak setan. jangan sampai Jangan kan, sampai gitu ya. Jangan sampai, hah, kok begini? Karena kita ini kadang-kadang bisa menjadi pemain sandiwara yang ulung ketika di luar ya. Tapi saatnya sekarang di masa pandemi seperti ini, keaslian kita dipertanyakan. Betul. Jangan sampai di luar kita kelihatannya wow, di dalam gini, like-nya turun. Jadi lebih enak kan? Apa adanya itu kan lebih enak. Iya. Oke. Jadi berdampak itu tidak bicara yang muluk-muluk Anda jadi terkenal secara nasional bahkan seluruh dunia dengan statement Anda, tidak.
Itu dimulai dari hal yang kecil sederhana tadi ya. Seperti Ibu katakan tadi, pakai masker, atau mungkin Pak Timi tadi katakan bahwa ya kita mau menerima orang lain begitu ya. Itu dalam praktek tidak semudah itu, kekasih Tuhan. Kalau mungkin pakai masker gampang ya. Kalau tadi yang praktek kasih agape itu tidak mudah. Apalagi kalau yang Anda harus terima itu adalah orang terdekat Anda yang tahu baik buruknya, kita tahu baik buruknya, dan itu mungkin berulang kali menyakiti kita. Kekasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, tapi kami berdoa berharap apa yang kami perbincangkan menginspirasi Anda agar hidup kita ini berdampak, karena kita tidak tahu juga sampai kapan kita diberi kesempatan untuk menjadi dampak dalam hidup ini. Setiap saat bisa saja kita harus pulang, Mbak ya. Ya, kita tinggal tunggu antrian ini. Betul. Setiap kita harus pulang. Dan kekasih Tuhan, Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala Anda hari-hari ini, ketika harus di rumah saja, ketika pekerjaan tidak seperti yang Anda harapkan, bahkan mungkin Anda kehilangan sumber penghasilan, atau bahkan mungkin Anda sedang sakit, Anda tidak seperti yang Anda harapkan menjadi orang yang sehat dan lain sebagainya. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Kami buka untuk Anda. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.